Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semuanya baik, jemaat Tuhan yang di rumah juga. Terima kasih hari ini saya sudah dipercaya untuk membawakan firman di tengah-tengah suasana pandemi dan Pak Sofyan, Bang Eli, Pak Heri dan Pak Indra dan Pak Yauri. Ini kali pertama saya live lagi nih Pak. Dan luar biasa, cukup ada tekanan karena pertama kali saya khotbah live streaming hanya didengarkan oleh 4 penatua secara live. Tekanannya tinggi juga dengan para worship leader. Baik, terima kasih hari ini saya ditaruh Tuhan untuk kita sama-sama mendengarkan firman atau membaca firman yang di rumah ya. Dari Yakobus 1 ayat 1 sampai 8 ya. Firman Tuhan berkata demikian. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saya percaya perikop ini cukup relevan dengan apa yang sedang kita alami semua di masa-masa mungkin yang kita sebut kekeringan atau masa-masa penuh masalah dan pencobaan. Ada 5 kata kunci di dalam perikop ini yang saya mau highlight ya. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah buah yang matang. Buah yang matang itu terdiri dari kesempurnaan, utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jadi ada iman, ada buah yang matang. Kemudian ada juga dikatakan ketekunan. Ya. Dan tentu saja yang keempat soal pencobaan dan yang kelima soal hikmat. Jadi ada 5 kata kunci di dalam perikop ini. Iman, buah yang matang, ketekunan, pencobaan, dan hikmat. Saya mendapati ketika saya merenungkan perikop ini. Bahwa iman kita itu tidak iman yang berhenti. Tapi iman yang berproses. Ya. Karena dikatakan bahwa iman ini perlu melakukan sebuah perjalanan sampai buahnya matang. Sampai sempurna, sampai utuh. Dan sampai tidak kekurangan suatu apapun. Nah, saya merenungkan ini ketika bangsa Israel. Ya, bangsa Israel di malam itu punya iman untuk dia menaruh darah anak domba di setiap ambang pintu. Sehingga seluruh bangsa Israel di tanah Gosyen diluputkan dari kematian anak sulung. Iman memang sudah menyelamatkan kita dan keselamatannya sempurna. Tetapi iman kita belum sempurna. Yang sempurna adalah keselamatan daripada Tuhan. Itu sudah sempurna. Tetapi iman kita akan melakukan sebuah perjalanan. Seperti iman bangsa Israel setelah menerima keselamatan anak sulung. Keselamatan oleh darah anak domba. Mereka harus memasuki padang gurun untuk mencapai buah yang matang, yaitu kesempurnaan tanah perjanjian, keutuhan tanah perjanjian, dan juga
ketidakkekurangan apapun di dalam tanah perjanjian. Tuhan Yesus sebelum dia memulai pelayanannya, dia harus mengarungi padang gurun. Dan dia harus memenangkan proses padang gurun. Hari ini dikatakan di dalam ayat pertamanya tadi, anggaplah suatu kebahagiaan. Saya bersyukur saya bisa menjadi bagian dari perjalanan bangsa Israel dan perjalanan terutama Kristus. Kita adalah orang-orang percaya yang akan dibangun menjadi serupa Kristus. Hari ini, kalau saudara dan saya, kita semua mengalami sebuah padang gurun, pencobaan. Anggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Karena kita mempunyai privilege, mempunyai kesempatan untuk menjadi serupa Kristus. Untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Kristus. Yaitu mengalahkan padang gurun. Di dalam firman ini tadi salah satu highlight kata-kata adalah ketekunan. Iman akan menjadi sempurna, kita akan menerima buah yang matang hanya dilewati dengan ketekunan. Ketekunan itu adalah perseverance, kesetiaan menghadapi padang gurun. Tuhan Yesus menghadapinya 40 hari. Bangsa Israel menghadapinya seharusnya jauh lebih cepat dari 40 tahun. Tetapi karena tidak tekun, maka bangsa Israel harus berputar-putar 40 tahun hanya untuk mati. Bukan untuk mendapatkan buah yang matang. Ya. Ketika saya merenungkan ini, saya mendapat impresi seperti ini. Bangsa Israel ketika dia sampai perjalanan padang gurun sudah mau masuk kepada tanah perjanjian. Ke-10 pengintai yang diutus oleh Musa tidak punya tidak punya nyali, tidak punya iman. Hanya 2, Yosua dan Kaleb, yang berkata bahwa kita akan mengalahkan, kita akan masuk. Karena musuhnya besar-besar, raksasa. Permasalahannya besar, raksasa. Sudah sampai ujung untuk buah yang matang. Tetapi dia takut menghadapi 7 bangsa yang harus dikalahkan di dalam tanah perjanjian. Padahal padang gurunnya sudah hampir dilewati. Saya mendapat impresi ini adalah ujung bagi kita semua. Ujung untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang besar itu. Bangsa-bangsa yang membuat 10 pengintai itu ciut. Itulah yang dihadapi orang percaya di akhir zaman ini. Tapi saya mau sampaikan, kita sudah di ujung untuk menerima buah yang matang itu. Kita sudah di ujung untuk menjadi sempurna iman kita. Menjadi utuh iman kita. Dan tidak kekurangan suatu apapun. Apakah kita mau menjadi 10 pengintai yang akhirnya mengajak yang lainnya berputar-putar 40 tahun? Saya mau sampaikan ya. 10 pengintai itu takut mati melawan masalah yang ada di hadapannya. Yaitu musuh yang raksasa, yang besar-besar. Apa yang terjadi? Akhirnya dia tetap mati. Tapi mati di padang gurun. Nah, hari ini jangan sampai kita mati karena masalah. Biarlah kita mengalahkan masalah itu. Karena kalau tidak berani mengalahkannya, kita sendiri tetap akan mati karena masalah itu. Kalau kita tidak mau menghadapi masalah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan mati anyway. Kita akan mengalami kekalahan anyway, sekalian kekalahan. Jadi buat saya opsinya adalah bersama Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian. Mengalahkan musuh-musuh sesuai janji Tuhan. Karena menghindari itu mati juga. Dan matinya tidak di dalam Kristus. Nah, inilah kenapa kita perlu ketekunan menghadapi segala permasalahan di akhir zaman ini. Jadi saya percaya pandemi ini anggap sebagai suatu kebahagiaan. Karena kita semua orang percaya hari ini sedang ditantang Tuhan. Apa respons kita terhadap yang terjadi hari ini? Apakah kita responsnya salah? Seperti 10 pengintai atau kita responnya justru seperti Kaleb dan Yosua.
Kita melihat dengan mata yang positif. Kita melihat bahwa bangsa yang besar itu kita bisa kalahkan. Permasalahan yang besar, yang mungkin paling besar yang pernah kita alami hari ini. Yang membuat seluruh dunia bahkan hopeless, tidak punya harapan. Tapi buat Kaleb dan Yosua tidak ada kata-kata hopeless. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia akan menyerahkan bangsa itu kepada kita. Oleh sebab itu kalau Tuhan berjanji bahwa hidup kita akan menerima segala yang baik daripada Tuhan, rancangannya baik, kita tetap percaya walaupun keadaan sepertinya hopeless. Tapi aku akan maju dan mengalahkan semua tantangan itu. Dan kita akan masuk dan menerima buah yang matang, yaitu kesempurnaan iman, keutuhan iman, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Itulah tanda perjanjian. Pertanyaannya hari ini, bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita menghadapi hari lepas hari? Kata kunci yang kelima, hikmat. Makanya Tuhan berkata, yang kekurangan hikmat, minta. Tuhan akan membagi-bagikan dengan tidak membangkit-bangkit. Minta kepada Tuhan hikmat itu. Nah, firman Tuhan berkata demikian di Amsal 2 ayat 6 dan 9. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi siapa? Bagi orang yang jujur. Dia menjadi perisai, hikmat menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Yosua dan Kaleb mengalahkan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan dengan pedang. Ya, dengan pedang, dengan bertempur. Kita mengalahkan akhir zaman dengan pedang firman. Dengan hikmat. Hikmat dikatakan di sini adalah diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, hikmat itu segala sesuatu yang keluar dari mulut Allah. Jadi hari ini kalau kita mau mengalahkan pertempuran akhir zaman kita ini, kita perlu firman, segala sesuatu yang keluar dari mulut Allah. Karena dikatakan itulah pengetahuan dan kepandaian. Saya percaya hari ini yang bisa menyelesaikan masalah akan kelihatan cerdas. Saya percaya hari ini yang menaklukkan masalah akan kelihatan pandai. Akan kelihatan berpengetahuan. Karena hari ini dunia sedang bingung. Semua bingung apa yang terjadi. Tidak pernah ada yang memikirkan bahkan mungkin sampai Desember lalu. Bahwa satu virus yang tidak kelihatan menjadi musuh bersama yang menggoncangkan selisih dunia. Musuh yang tidak kelihatan. Beberapa waktu yang lalu mungkin beberapa tahun terakhir saya suka berpikir yang menggoncangkan dunia adalah pertempuran, perang dunia ketiga, atau antikris, atau apapun yang menakutkan yang kita bisa bayangkan. Ternyata hari ini tidak ada satupun di dalam dunia ini yang tidak khawatir dan takut. Hanya oleh sesuatu yang kecil sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa tetapi ternyata menakutkan begitu banyak orang. Yang menjadi problem hari ini di dunia bukan jumlah kematian akibat COVID-19. Karena itu kalau dibanding jumlah orang di dunia masih sangat kecil. Tapi yang menjadi masalah adalah ketakutan, kekhawatiran, hopelessness, ketiadaan pengharapan yang dialami dari pemimpin negara sampai semua orang. Saya percaya ini bagian dari kegoncangan sekali lagi itu yang Tuhan sudah janjikan di akhir zaman. Semua orang tergoncang. Pertanyaannya apakah saudara dan saya tergoncang? Apakah kita akan berputar-putar di dalam masalah kita dan akhirnya mati juga oleh masalah kita, oleh keterlukaan kita, oleh ketidakpunya pengharapan kita, oleh depresi kita, mati juga kita. Seperti 10 pengintai itu menghindari pertempuran, mati juga di dalam padang gurun permasalahan mereka.
Hari ini saya memilih cari hikmat Tuhan, cari pengetahuan dan kepandaian Tuhan. Dan saya mau mengalahkan permasalahan saya. Amin. Saudara, Kolose 2 ayat 3 dikatakan demikian. Sebab di dalam Dialah, yaitu di dalam Kristus, tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam perikop tadi jelas dikatakan solusi supaya kita menerima buah yang matang, supaya kita tekun di dalam perjalanan masalah dan padang gurun adalah hikmat. Dan di dalam Kolose 2 ayat 3 dikatakan hikmat itu ada di dalam Kristus, tersembunyi di dalam Kristus. Hari ini cari Kristus. Saya mendapati di dalam pelayanan saya, memuridkan, ya, di dalam pertemuan saya dengan banyak orang percaya. Banyak orang yang beribadah, pergi ke gereja, melakukan pelayanan, tapi tidak cari Kristus. Mereka tidak mencari Kristus. Mereka mencari sesuatu yang sebetulnya nyaman buat hidupnya. Di gereja itu nyaman, aku dikasihi. Aku menerima perhatian. Di gereja itu orang baik semualah. Jadi sebetulnya pergi ke komsel, pergi ke gereja bukan cari Kristus, tetapi cari kenyamanan daging kita dan jiwa kita, karena itu yang diberikan oleh orang percaya, karena itu diajarkan. Hari ini saya mau sampaikan, jangan salah menjadi orang percaya. Cari Kristus. Pikirkan Kristus. Ikuti cara kerja Kristus, cara pikir Kristus, karena di dalamnya ada hikmat dan pengetahuan untuk mengalahkan akhir zaman ini. Sehingga kita akan beroleh buah yang matang itu. Nah, apa langkah-langkah hikmat? Ya, hikmat itu adalah firman Tuhan. Kita sudah tahu ya tadi, keluar dari mulut Allah. Hikmat itu bukan Allah. Karena di Amsal dikatakan hikmat itu diciptakan. Jadi dia bukan Allah, tapi hikmat itu keluar dari mulut Allah. Hikmat itu cara kerja Allah, pribadi Allah. Seperti saya ini manusia, tetapi yang keluar dari mulut saya yaitu nilai-nilai, nasihat-nasihat. Itu bukan wujudnya manusia, tetapi kalau dilakukan akan mengubah hidup manusia. Demikian juga segala prinsip kehidupan dan kepandaian itu, pengetahuan ada di dalam mulut Allah. Keluar yang disebut hikmat, dan itulah firman, dan itulah dikatakan Kristus sendiri. Karena kalau yang keluar dari Kristus kita lakukan, pasti kita menjadi seperti Kristus. Pasti. Karena Kristus mengajar soal kehidupan. Kristus mengajar bagaimana menjadi seperti Dia. Ketika kita melaksanakannya, kita menjadi serupa Kristus. Otomatis. Nah, langkah-langkahnya apa? Untuk kita meminta, mendapat hikmat, melakukannya, menjadi tekun di dalam iman, dan kita menerima buah yang matang satu hari. Yang pertama, hikmat itu keluar dari mulut Allah. Ya baca firman. Yang pertama renungkan firman. Cari firman. Jangan webinar yang lain. Tidak usah ikut webinar motivasi. Saya mau kasih tahu, itu bukan keluar dari mulut Allah. Walaupun mirip-mirip mulut Allah kadang-kadang. Karena manusia atau iblis bisanya mencontoh Allah. Jadi iblis pun akan pakai firman. Untuk membuat kita terpesona dan mengikuti, tapi tidak seperti yang Tuhan mau. Oleh sebab itu hari ini, dengerin ibadah online. Dengerin live streaming lebih. Jangan karena sedang gundah, cari motivator. Motivasi beda dengan kebenaran. Motivasi itu tidak mengubahkan. Motivasi cuma membuat kita nyaman untuk beberapa waktu. Seminggu, sebulan kita merasa, waduh dapat motivator yang hebat. Tetapi kalau kebenaran mengubah hidup kita. Kebenaran lasts forever.
akan berdampak sampai kita mati. Kita menjadi serupa Kristus. Motivasi berdampak sangat temporer. Karena itu masuk ke area daging, bukan area roh. Tapi kalau firman, area roh. Langkah hikmat yang pertama, baca firman. Renungin, renungin. Fokus kepada Kristus. Saya semenjak tahun 2012 ketika saya takut, saya sudah sering bicara di sini ya, tapi ini selalu menjadi sesuatu yang saya sampaikan. Ketika tiba-tiba saya takut tidak selamat, walaupun saya sudah pengkhotbah, belum pernah tua sih, tapi pijar waktu itu, ada kegentaran. Dan ketika saya merenungkan minta jawaban Tuhan bagaimana saya pastikan bahwa saya selamat. Tuhan cuma berkata menjadi serupa Kristus. Mulai tahun 2012 itu, dalam hal apapun merenungkan firman, dalam bekerja, dalam berperilaku, hubungan dengan keluarga, berhubungan dengan anak, hubungan di dalam kantor, yang saya renungkan Kristus. Selalu Kristus. Bagaimana Kristus akan bersikap kalau aku menghadapi istriku? Bagaimana Kristus akan bersikap kalau aku sedang punya masalah di kantor? Bagaimana Kristus mengajar kalau aku sedang mengalami hal yang terluka? Kristus, Kristus dan Kristus saja, dan hari ini saya rasakan hidup saya dibangun. Mungkin saya belum sampai ke buah yang matang itu, tapi saya percaya saya sudah melewati banyak permasalahan yang bisa saya kalahkan. Karena saya berfokus kepada Kristus. Menjadi orang percaya jangan fokus kepada berkat. Jangan fokus kepada nyaman hidup saya. Jangan fokus kepada kesembuhan saja. Jangan fokus kepada hal demikian, fokus kepada Kristus. Dan kita akan menerima itu semua juga. Kita akan menerima berkat, kita akan menerima kesembuhan, perlindungan dan lain sebagainya. Saya percaya itu. Nah, oleh sebab itu yang pertama, fokus kepada Kristus. Baca firman karena firman itu adalah Kristus, fokus kepada Kristus. Yang kedua berdoa. Ya. Berdoa, minta. Itu langkah hikmat. Berdoa. Doakan permasalahanmu. Doakan tantangan yang sedang kita hadapi. Tuhan minta dan mengajar kita berdoa. Yang ketiga, ambil puasa. Ya, saya belum lama di waktu-waktu ini mengalami beberapa masalah yang benar-benar membuat saya itu down sampai ke dasar, Ya, saya waktu itu mulai berpuasa dari waktu ke waktu, berdoa merendahkan hati di hadapan Tuhan, mikirin firman-Nya kenapa ini terjadi dan apa solusinya, mendoakan firman tersebut. Akhirnya selesai. Setelah saya setahun, seminggu sekali saya berdoa, mendoakan firman, selesai begitu saja. Lepas begitu saja. Langkah yang keempat, perkatakan firman. Satu kesaksian di jemaat kami, ada yang kena COVID, kena COVID. Parah di awal-awal yang lalu, mungkin bulan April atau Mei. Dan suaminya yang kena COVID karena waktu itu dia masih harus bekerja tanpa perlindungan. Singkat cerita kena COVID, istri kena, akhirnya ketularan, juga anak. Dan sang suami akhirnya meninggal. Si istri COVID, of course tertekan, mengisolasi diri di rumah hampir 30 hari. Dan dia bersaksi, dia takut sekali karena badan sudah sesek nafas, semuanya sudah dialami tanda-tanda COVID-19 itu. Sampai satu hari dia dapat firman dari Filipi 4 ayat 13 ya. Segala sesuatu dapat kutanggung bersama Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Dan satu hari saya khotbah mengenai ini, ya bulan April atau Mei lah.
mengenai memperkatakan firman. Dan saat itu dia bilang katakan firman terus. Sembuh. Hari ini sudah sehat ibu itu. Tidak diapa-apain, tidak pakai ventilator atau diapain, tapi dia perkatakan firman. Karena dia merenungkan, dia mendapatkannya dan dia memperkatakan terus firman itu. Dan firman itu menjadi kekuatan dalam hidupnya. Dan dia disembuhkan. Itu buah yang matang. Yang diterima oleh ibu itu. Buah yang diterima sempurna imannya, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Yang kelima, apa langkah hikmat? Buat saya ini saya sebut berespon benar. Tapi sebetulnya melakukan firman. Jadi firman kita renungkan, kita cari firman, kita berdoa, kita merendahkan hati berpuasa. Kita perkatakan apapun firman yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk masalah tersebut. Saya lakukan itu proses setahun itu. Saya dapat firman, saya perkatakan terus setiap hari. Dan berespon benar melakukan firman. Yang pertama mudah. Berespon benar yang mudah pertama adalah bersyukur atas masalahmu. Itu berespon benar. Kita bukan orang Kristen yang diajar ketika ada masalah bersungut-sungut. Mengeluh. Gak ada tuh firman yang mengajar seperti itu. Bersukacitalah senantiasa. Ayat ini terus terang awalnya yang men-trigger saya adalah kata-kata anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Yakobus ngajarnya itu gak benar kali ya. Orang punya masalah suruh menganggap sebagai sebuah kebahagiaan. Apa arti menganggap? Artinya masalahnya masih ada, kita sudah berbahagia. Dan kebahagiaan hanya seujung kata bersyukur. Terima kasih Tuhan. Waktu saya down mendengar berita yang membuat saya stres itu, saya cuma 3 kali 24 jam. Saya ingat sekali. Saya sangat tertekan. Saya sampai gak bisa tidur, kepikiran dan lain sebagainya. Tapi hari ketiga, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Oke Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan? Pasti segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Aku mulai bersyukur, terima kasih ada masalah ini. Tuhan pasti sedang membangun hidupku yang jauh lebih baik dari sekarang. Saya mulai merenungkan apa yang terjadi. Oh mungkin saya kurang rendah hati, Tuhan aku mau rendah hati. Aku mungkin jadi orang yang sombong, overconfident karena ini masalah kerjaan. Hari ini aku mau kembali setiap hari berkata Tuhan tolong pekerjaanku. Karena saya sudah terlalu 30 tahun kerja di dunia saya jadi kadang-kadang merasa pinter. Tidak perlu lagi nanya Tuhan setiap saat. Saya mulai kembali menyerahkan semua pekerjaan saya kepada Tuhan. Hari keempat pelong itu. Pelong sampai setahun selesai. Padahal masalahnya tidak selesai setahun. Tetapi saya cuma stres 3 hari. Karena saya menganggap itu sebagai kebahagiaan. Jadi Tuhan gak berjanji kita gak ada masalah. Tuhan cuma bilang. Kamu kalau punya masalah, anggap sebagai kebahagiaan. Aku kasih tahu caranya nih, ya pakai hikmat Tuhan. Karena nanti aku akan hadiahi engkau dengan buah yang matang. Iman kita adalah iman yang sempurna, bukan iman sekedar keselamatan saja. Banyak orang Kristen berpikir imannya kokohnya hanya kalau sudah keselamatan saja. Di dalam ayat tadi di bawah, ya dikatakan demikian. Hendaklah yang memintanya dalam iman. Di bahasa Inggrisnya demikian. Hendaklah kita minta hanya di dalam Tuhan. Terus dikatakan dan sama sekali jangan bimbang. Itu di bahasa Inggrisnya dikatakan demikian. Orang yang mintanya tidak hanya cuma di dalam di dalam Tuhan. Atau orang yang punya dualisme. Ya, dualisme. Jadi sama Tuhan ngomong minta. Tapi di pikiran sudah punya solusi. Dikatakan orang tersebut tidak akan terima apa-apa dari Tuhan. Jadi kebimbangan itu begini. Kebimbangan itu doa sama Tuhan. Tapi kepala cari solusi sendiri. Orang Kristen kan seperti itu ya. Tuhan tolong aku Tuhan. Begitu amin dia berpikir aku mesti telepon siapa ya. Mesti telepon siapa ya dan lain sebagainya. Firmannya jelas di dalam bahasa Inggrisnya.
tidak akan terima apa-apa. Hari ini, fokus kepada Tuhan saja. Apalagi kalau sudah COVID ini kan mau fokus sama siapa sih? Ya Pak Yer, mau fokus sama siapa? Mau minta tolong Pak Hengki. Pak Hengki juga lagi pusing mintain tolong. Ya, hari ini adalah waktunya. Iman itu jangan hanya keselamatan, tapi iman yang sempurna. Ayat terakhir saya mau sampaikan dikatakan demikian. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Keselamatan kita diberikan bukan karena perbuatan. Tetapi kesempurnaan iman ada perbuatannya. Keselamatannya sempurna tapi iman kita belum sempurna. Kita harus jalan. Dan biarlah saya percaya, semua jemaat di Pluit dan semua yang mendengarkan siaran ini, kita menjadi orang-orang di akhir zaman yang seperti Yosua dan Kaleb. Berani melawan bangsa-bangsa yang besar, tembok yang besar dan bukan menghindar. Karena akan mati anyway. Lebih baik kita masuk karena itu janji Tuhan dan kita akan mengalahkan dan kita akan menerima buah yang matang di akhirnya. Dan saya dapat impresi tadi, kita ini sudah seperti waktu 12 pengintai itu. Tinggal masuk. Mari jadi jadi Yosua dan Kaleb. Masuk. Jangan menjadi 10 orang yang lain. Yang ketakutan dengan COVID-19 dan kesulitan di akhir zaman. Amin. Anggap segala sesuatu yang menjadi permasalahan saudara kebahagiaan. Respon yang benar dengan cara yang sangat sederhana. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Lakukan mulai firman lakukan satu persatu. Saya percaya hidup kita akan berbuah yang matang. Iman kita dibilang sempurna, iman kita akan dibilang juga utuh, dan kita akan tidak kekurangan sesuatu apapun. Biarlah itu terjadi dalam hidup kita semua dan Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan firman pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Kami percaya setiap firman kebenaran yang ditabur akan melakukan bagiannya untuk kebaikan kami semua Tuhan. Tuhan, biar kami di akhir zaman ini mempunyai iman yang terus bertumbuh sempurna, utuh, sehingga kami boleh mencapai buah yang matang, tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan karena janji-Mu ya dan amin. Dan hari ini biarlah Tuhan kami semua dikuatkan. Kami tahu ada hikmat, pengetahuan dan kepandaian daripada Kristus, daripada firman Tuhan yang sanggup menolong kami mengatasi apapun yang sedang kami alami bersama di dunia ini, di akhir zaman ini. Diberkatilah setiap orang yang percaya kepada Tuhan saja, yang hatinya tidak mendua hati, yang hatinya hanya kepada Tuhan, karena dia akan menerima segala sesuatu yang baik daripada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.